Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara yang kita cintai, yaitu acara Manarima hari ini. Sebentar kita akan belajar renungan firman Tuhan singkat, tetapi itu akan sangat memperkaya kerohanian kita. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manarima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh belajar kebenaran firman Allah, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu betapa pentingnya firman Tuhan yang bisa menuntun hidup kami untuk hidup di jalan kebenaran, untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah fokus. Sekali lagi saya akan ulangi. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah fokus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik mengenai seorang raja yang memiliki seorang anak laki-laki atau pangeran yang sangat dicintainya. Tetapi sesuatu hal yang sangat menyedihkan hati raja ini adalah si pangeran suka sekali berfoya-foya, suka sekali hidup berpesta pora, menuruti keinginan-keinginan duniawi, menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga hal itu membuat hati raja menjadi sedih. Sudah berulang kali raja menasihati anak laki-lakinya, tetapi si pangeran tetap saja tidak berubah. Seakan-akan semua nasihat dari raja itu dianggap angin lalu. Akhirnya si raja berusaha mencari akal bagaimana caranya supaya anak laki-lakinya itu bisa berubah, tidak lagi hidup di dalam hal-hal yang terlibat dengan keduniawian, kesenangan duniawi, hal-hal yang duniawi, yang tidak membangun tetapi hal yang merusak. Itu sebabnya suatu hari si raja memanggil anak laki-lakinya. Dia katakan kepada anak laki-lakinya, "Hai nak, kamu harus melakukan dua hal. Dan apabila kamu bisa melakukannya, maka ayah akan memberikan hadiah kepada kamu. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah coba pegang gelas ini dengan kedua tanganmu." Kemudian si pangeran memegang gelas dengan kedua tangannya. Kemudian si raja memakaikan headphone pada telinga daripada anaknya, dan headphone itu diputar lagu-lagu yang menjadi kesukaan anaknya, yaitu lagu-lagu rock. Nah, kemudian raja mulai mengisi gelas itu dengan air hingga penuh. Lalu raja memerintahkan kepada anaknya untuk membawa gelas berisi air itu tanpa tumpah. Jadi artinya si anak itu harus melangkah sambil membawa gelas berisi penuh air dan sambil mendengarkan musik rock yang sangat dia gemari. Si anak mengatakan, "Baik ayah, akan saya lakukan." Lalu dia mulai membawa gelas itu, pertama dengan hati-hati supaya tidak tumpah, dan sambil mendengarkan musik rock yang diputar cukup keras dalam telinganya melalui headphone yang dikenakannya. Tapi lama-lama si pangeran ini menikmati lagu-lagu rock yang dia memang sangat sukai, sehingga dia lupa
kalau dia sedang membawa gelas berisi penuh air, sehingga air mulai tertumpah, tercecer, sampai ketika mencapai jarak sepanjang 5 meter, gelas yang berisi air itu sudah tertumpah seperempatnya. Nah, kemudian si raja katakan, "Oke, ini hal pertama yang sudah kamu buat. Ayah ampuni kamu karena kamu sudah menumpahkan air. Tapi untuk hal yang kedua, kamu tidak boleh menumpahkan air. Setiap kamu menumpahkan air, maka kamu akan mendapatkan 1 cambukan di punggungmu." Nah, kemudian si raja mulai menyingkirkan headphone itu dan memberikan gelas yang tadi dan diisi kembali gelas itu dengan air hingga penuh. Nah, sekarang kamu coba berjalan lagi sejauh 5 meter dengan jarak yang sama dan jaga supaya air ini tidak tumpah. Ingat, setiap tumpahan air itu berarti 1 cambukan yang harus kamu derita di punggungmu. Nah, si pangeran ketika mendengarkan itu, dia menjadi takut. Lalu dia memegang gelas itu dengan hati-hati dan dia mulai melangkah dengan hati-hati menjaga supaya air tidak tumpah. Sehingga dia berhasil mencapai jarak 5 meter tanpa menumpahkan air. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan oleh si anak laki-lakinya, lalu si raja bertanya kepada anak laki-lakinya, "Kamu tahu kenapa pada percobaan pertama air dalam gelas itu tumpah? Dan kenapa pada percobaan yang kedua air dalam gelas itu tetap utuh, tidak tumpah?" Kemudian si anak itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu ayahnya melanjutkan, "Karena kamu tidak fokus kepada gelas yang berisi penuh air. Kamu fokus pada musik rock yang sedang kamu dengarkan dan merupakan musik kesukaanmu. Sehingga akhirnya gelas berisi air kamu abaikan. Sehingga air itu menjadi tumpah karena tidak mendapat perhatian penuh dari kamu. Tetapi ketika kamu melakukan percobaan kedua, ayah sudah singkirkan gangguan sehingga yang membuat kamu tidak fokus, yaitu headphone yang bisa kamu dengarkan musik melalui alat itu, sehingga kamu fokus pada gelas yang berisi air, dan ternyata kamu tidak menumpahkan air itu. Jadi mulai sekarang, kata si ayah, saya akan membuat jadwal padat kepada kamu. Pada pagi hari, kamu harus berlatih anggar. Pada siang hari, kamu harus berlatih menunggang kuda. Dan pada sore hari, kamu harus belajar bahasa. Dan pada malam hari, kamu harus ke perpustakaan kerajaan dan baca buku di situ. Buku pengetahuan ada begitu banyak di situ untuk menambah wawasan pengetahuanmu. Jadi jadwal secara ketat ini dilalui oleh anak laki-lakinya atau sang pangeran. Pagi dia belajar anggar, siang belajar berkuda, kemudian sore belajar bahasa, dan malam dia membaca buku. Dan itu setiap hari terus-menerus dilakukannya. Dan karena dia fokus dengan hal-hal tersebut, dia tidak lagi fokus dengan pesta pora, tidak lagi fokus dengan foya-foya, hidup hura-hura, tidak lagi fokus dengan kesenangan duniawi yang biasa dia lakukan. Sehingga si anak ini tidak pernah lagi melakukan pesta hura-hura dan tidak lagi melakukan kesenangan duniawi yang menghancurkan hidupnya seperti semula. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat perubahan daripada anak laki-laki si raja atau pangeran ini, karena pangeran ini hidup dengan fokus.
Nah, demikian juga firman Tuhan menasihatkan sangat baik terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sekali lagi, melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti berfokus kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi firman Tuhan ini memberikan nasihat bahwa kita ini harus fokus kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus sehingga iman kita makin lama makin sempurna. Karena dengan fokus kepada Yesus, maka kita akan mempunyai iman yang semakin sempurna. Kata firman Tuhan ini. Karena itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya kita menjalani hidup kita ini dengan fokus kepada Yesus. Demikian juga firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita fokus kepada daging, tentu kita akan menuruti daging. Kalau kita fokus kepada daging, maka kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi kalau kita fokus kepada roh, kita akan menuruti roh. Kalau kita fokus kepada roh, kita akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini sudah dituliskan dalam firman Tuhan, dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging, jadi fokusnya kepada hal-hal kedagingan, akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sangat tegas. Itu memberikan suatu nasihat kepada kita di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya, kalau kita hidup dengan fokus kepada roh ini huruf besar untuk Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab memang keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging karena memang keduanya bertentangan, tidak bisa jadi satu. Itu sebabnya kita harus memilih apakah kita memfokuskan hidup kita kepada roh atau kepada Roh Kudus, atau memfokuskan hidup kita kepada daging. Kalau kita memfokuskan pada daging, maka daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi penting sekali kita mengambil keputusan, kita mau fokus kepada siapa. Apakah kita mau fokus kepada Yesus dalam menjalani hidup kita, sehingga iman kita semakin sempurna? Apakah kita mau fokus kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kita, sehingga kita hidup dengan buah-buah Roh Kudus, tidak lagi hidup dengan perbuatan daging. Atau kita fokus kepada daging, sehingga kita melakukan keinginan daging, kita melakukan perbuatan-perbuatan daging yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita menentukan hidup kita. Kepada siapa saudara akan fokus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik, supaya kami mengerti Tuhan dalam hidup ini, kami harus memilih kepada siapa kami harus memfokuskan hidup kami. Sehingga kami beroleh keselamatan, tidak beroleh kebinasaan. Tuntunlah kami, ya Tuhan, tuntunlah kami, ya Allah Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengakhiri hidup kami dengan baik tuh, bukan mengakhiri hidup kami dengan kebinasaan. Terpujilah namamu Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.